Alur cerita, Dewa Kekayaan kini sudah memasuki chapter ke-15. Di cerita sebelumnya, kedua wanita ini meragukan kemampuan Ye Xiao. Tapi Ye Xiao berhasil mengalahkan boss monster golem level 20. Dan semua player melihat notifikasi global. Keberhasilan Ye Xiao menyelesaikan ujian tingkat abis level 20. Tetapi tidak ada drop item dari boss monster yang didapatkan Ye Xiao, kecuali sebuah batu abis. Cerita berlanjut, Ye Xiao berkata, membunuh pengembara drop fragment 1, dan sekarang Abyss Watcher juga drop fragment 2. Sebenarnya benda apa ini? Jangan-jangan ini untuk membuat perlengkapan dewa? Si katak merah Ebimon di pundaknya bilang, jangan mimpi, bocah. Di depan sebuah gerbang teleportasi, Ye Xiao berkata, lupakan saja, tidak usah dipikirkan. Segala sesuatunya akan baik-baik saja pada waktunya. Ayo pulang. Setelah keluar dari gerbang teleportasi, Ye Xiao disambut seorang penjaga gerbang ujian. Dia berkata, selamat prajurit. Kau lulus ujian, ini hadiah untukmu. Ye Xiao menerima hadiah berupa peti. Setelah membukanya, Ye Xiao melihat isinya, berupa batu keberanian peringkat epic. Deskripsi luar biasa. Kekuatannya dapat digunakan untuk memperkuat Emblem of Valor. Wah, ini item yang memperkuat Emblem of Valor. Jadi tunggu apa lagi? Perkuat sekarang. Ye Xiao tertawa. Dia berkata bahwa ini berhasil. Lencana keberanian meningkat menjadi tingkat legendaris. Hanya mereka yang berhasil melewati ujian tingkat neraka yang berhak memilikinya. Ini adalah kehormatan tertinggi kekaisaran. Setelah diperkuat dengan batu keberanian, lencana ini menjadi lebih kuat. Atribut dasar plus 50. Resistensi semua atribut plus 5%. Karisma plus 3. Kekuatan pasif. Saat HP turun di bawah 30%, kekuatan meningkat 10%. Ketahanan mental meningkat 10%, berlangsung selama 5 menit. Mengenakan lencana legendaris ini, pergi ke area level 30 semudah memotong melon dan sayuran. Xiao Hiu, ayo berangkat. Lalu tiba-tiba notifikasi sistem muncul. Pemeliharaan sistem, game akan segera dirilis. Melihat itu, Ye Xiao berkata, apa yang sedang terjadi? Apakah aku bisa keluar dari permainan dan kembali ke dunia nyata? Semua player lain juga melihat notifikasi pemeliharaan sistem itu. Mereka bertanya-tanya, apakah kita bisa keluar dari permainan dan bisa pulang kembali ke dunia nyata? Lalu diperlihatkan dalam sekejap semua player berhasil log out dan kembali ke dunia nyata. Scene berpindah. Kini diperlihatkan area luar rumah Ye Xiao. Terdengar suara berita dari stasiun TV. Setelah Daxia, Amerika Serikat juga dilanda Doomsday. Para ahli berspekulasi bahwa permainan supranatural ini secara bertahap akan melanda dunia. Begitu tertidur, seseorang akan masuk ke dalam permainan. Doomsday telah menjadi masalah yang harus dihadapi seluruh umat manusia. Kemana arah masa depan terjadi? Pemain Meng Hu Chulong tewas. Seberapa mengerikan sebenarnya ujian tingkat Abyss? Bagaimana nasib para pemain biasa? Kemana masa depan mereka akan menuju? Mengenai perkembangan terkini Doomsday dan pembahasan peningkatan pesat, hari ini kami beruntung telah mengundang pemain kelas atas King Feng Chuizhu. Pemain Ding Feng Chuizhu memimpin tim menaklukkan ujian kenaikan tingkat-tingkat sulit. Ia berbagi pengalamannya, apakah kematian dalam ujian benar-benar tidak berdampak langsung pada dunia nyata? Jawabannya ada di siaran langsung. King Feng Chuizhu, ini sepertinya tidak asing. Menarik, aku ingin melihat keterampilan khusus apa yang dia miliki. Reporter kembali bertanya. King Feng Chuizhu, sebagai pemain pertama yang berhasil menyelesaikan ujian kenaikan tingkat-tingkat sulit, sekaligus yang pertama setelah Ye Han menaklukkan ujian kenaikan tingkat, apa pendapatmu tentang pencapaian ini? King Feng menjawab, hanya bisa dibilang aku cukup beruntung. Selain itu, aku ingin meluruskan satu hal, aku bukan melewati ujian kenaikan tingkat sendirian, tapi berhasil menaklukkannya dengan memimpin timku. Reporter lanjut bertanya,
Apa pendapat Anda tentang fakta bahwa saat ini setiap kali Anda tertidur, Anda akan masuk ke dalam game? King Feng bilang, hingga kini pihak resmi masih belum dapat memberikan jawaban. Namun, bertahan hidup di dalam Doomsday jelas tidak sesederhana kelihatannya. Lalu diperlihatkan seorang pria berbaju putih juga melihat berita itu. Reporter lanjut berkata, namun kami juga mengetahui bahwa Ye Xiao juga seorang pemain dari negara Daxia. Dia lulus ujian level Abyss 2 kali. Sebagai pemain top, apa pendapat Anda tentang ini? King Feng bilang, aku harus mengatakan bahwa aku tidak bisa dibandingkan dengan Ye Xiao, karena bahkan jika semua pemain lain di papan peringkat digabungkan, mereka mungkin masih bukan tandingannya. Pria yang berdiri depan TV berkata, bahkan orang-orang lain di papan peringkat jika digabungkan belum tentu tandingannya. Jika aku dapat memanfaatkan orang tersebut demi keuntunganku sendiri, aku akan memiliki kendali penuh atas Doomsday. Kemudian dia berbalik dan berkata, Paman Fu, gunakan semua sumber dayamu untuk mencarikanku informasi tentang Ye Xiao. Pelayan Fu menjawab, baik Pak, sesuai perintah. Lalu scene berpindah ke Ye Xiao. Permainan tiba-tiba mengalami pemeliharaan sistem, memaksa semua pemain keluar. Pemain akan memasuki permainan jika tertidur. Tampaknya laju invasi game Doomsday ke dunia nyata kali ini lebih lambat dibanding kehidupan sebelumnya. Tetapi ini kesempatan bagus bagiku untuk naik level dengan cepat. Selain itu, bagi seorang Beastmaster, level 30 adalah titik penting. Karena pada level ini akan terbuka satu slot tambahan untuk memelihara Beast. Sementara ini tidak perlu dipikirkan dulu. Naikkan level ke 30 baru nanti dipikirkan lagi. Scene berlanjut. Kini Ye Xiao login masuk ke dalam game lagi. Diperlihatkan lokasi, level 30 area Grey Mist Valley. Ye Xiao memberi perintah kepeliharaan naganya. Xiao Hui gunakan serangan kejut dan setrum. Sang naga terbang menyerang ke arah monster batu di hadapannya. Dia meraung dan memberi efek stun ke monster. Para monster membeku tidak bergerak. Melihat itu, Ye Xiao berkata, ya, itu benar. Xiao Hui, kau benar-benar menjadi lebih kuat sekarang, haha. Lalu sang naga menyerang lagi dengan skill nafas api naga. Seketika para monster di hadapannya hancur berkeping-keping. Lalu notifikasi sistem muncul. Beast Anda Xiao Hui telah naik level ke level 24. Selamat Anda telah naik level ke level 24. Ye Xiao tertawa dan berkata, bagus naik level lagi. Di tempat yang lain di dalam kota, para player melihat papan peringkat dunia. Mereka melihat perubahan level Ye Xiao di papan itu. Mereka berkata, ini keterlaluan, gila, kenapa levelnya melonjak lagi? Jaraknya dengan peringkat kedua sudah lebih dari 2 kali lipat kan? Bahkan ada yang bilang, bahwa dia benar-benar tidak percaya kalau dia tidak nge-cheat. Lalu seorang pria berkacamata berkata, aku pikir semakin tinggi level, semakin sulit untuk naik. Seharusnya pemain lain bisa memperpendek jarak dengannya. Tidak disangka, jaraknya justru semakin jauh. Lalu diperlihatkan di leaderboard papan peringkat, posisi 1, MC kita Ye Xiao dengan level 24. Sedangkan di posisi 2 adalah player bernama King Feng level 10. Ternyata pria itu ada King Feng, pria yang ada di dalam sesi wawancara dalam berita sebelumnya. Lalu anak buahnya berkata, lawan kita bukanlah Ye Xiao. Bos, Anda sudah sangat bagus bisa mencapai level ini. King Feng berkata, tidak sebagus yang di atas, tetapi lebih baik daripada di bawah menjadi posisi 2. Lalu anggota lainnya di belakang King Feng berkata, ya benar. Lagi pula untuk saat ini kita masih menguasai peringkat 3, 4, 5, dan 6. Kemudian scene berpindah diperlihatkan. Lokasi sarang naga di desa pemula. Terlihat 2 naga lalu terjadi percakapan antar naga. Telurnya sudah menghilang selama beberapa hari, tapi Anda malah tidur nyenyak di sini. Mungkin telur yang dimaksud adalah telur yang diambil Ye Xiao waktu dulu di sarang naga merah. Naga merah itu adalah Holy Inquisition Glorious Dragon. Dan naga hitam adalah Holy Judgment Skyfire Dragon. Skyfire Dragon berkata,
Sebagai penguasa naga, Anda harus bertanggung jawab atas nasib ras naga. Glorious Dragon menjawab, apakah kau benar-benar tidak merasakan aura menjijikkan dari manusia itu? Maksud Anda, dewa yang menjijikkan? Tidak, itu mustahil. Mana mungkin seorang manusia rendahan memiliki kemampuan seperti itu? Glorious Dragon berkata, aku adalah prophet dari klan naga. Aku melihat lebih banyak daripada dirimu. Aku bersedia mempercayakan masa depan klanku kepada manusia fana ini. Lalu Skyfire Dragon bilang, tidak, Anda terlalu terburu-buru. Lalu kedua naga legendaris itu terbang, dan Glorious Dragon berkata, tidak ada waktu lagi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tetap di sini dan nantikan chapter selanjutnya.